Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem koordinat langit. Di mana pada kelompok 2 itu beranggotakan 6 orang. Yang pertama Lydia Puspita, lalu Aditya Wahyuni, yang ketiga ada Rinca Eda Rostika, lalu Doesti, Loni Novia, dan Mardoni Arifin. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem koordinat langit. Nah, pengertian dari sistem koordinat langit itu adalah sistem referensi yang digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi benda langit di bola langit. Nah, ada beberapa jenis sistem koordinat langit, masing-masing digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, berikut adalah beberapa sistem koordinat utama. Nah, yang pertama itu ada sistem koordinat horizon atau sering kita sebut dengan altazimut. Yang kedua sistem koordinat ekuator. Yang ketiga itu sistem koordinat ekliptika. Baik, teman-teman, ya, mungkin materi pertama mengenai sistem koordinat horizon akan dijelaskan oleh teman saya Mardoni Arifin. Kepada Mardoni dipersilakan. Oke, selanjutnya itu sistem koordinat horizon atau altazimut. Sistem koordinat horizon adalah sistem koordinat yang digunakan dalam astronomi atau navigasi untuk menentukan posisi pada suatu benda langit relatif terhadap pengamat di permukaan bumi. Sistem ini berbasis pada cakrawala horizon, lokal pengamat, dan bergantung pada lokasi serta waktu pengamat. Koordinatnya itu altitude atau ketinggian sudut antara benda langit dan cakrawala, antara 0 derajat di cakrawala dan 90 derajat di zenit. Azimut sudut dari arah utara ke benda langit diukur sepanjang cakrawala dari 0 derajat di utara, 90 derajat di timur, 180 derajat di selatan, dan 270 derajat di barat. Sistem koordinat horizon ini bisa kita lihat pada di gambar sebagai berikut. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk sistem koordinat horizon. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai sistem koordinat horizon atau altazimut. Nah, lalu selanjutnya kita bahas mengenai koordinat ekuator yang akan dijelaskan oleh teman saya Aditya Wahyuni. Kepada Aditya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mardoni tadi. Yang selanjutnya itu koordinat ekuator. Di mana sistem koordinat ekuator ini adalah sistem koordinat yang digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi benda langit berdasarkan pergerakan rotasi. Sistem ini mirip dengan sistem garis lintang dan bujur di bumi, tetapi diterapkan pada pola langit. Kemudian, komponen utama pada sistem koordinat ekuator ini, yang pertama itu ekuator langit, di mana proyeksi ekuator bumi di langit dengan deklinasi sama dengan 0 derajat. Selanjutnya itu deklinasi, di mana deklinasi setara dengan lintang di bumi bernilai plus 90 derajat di kutub utara langit dan minus 90 derajat di kutub selatan langit. Selanjutnya itu asensio rekta, di mana asensio rekta ini setara dengan bujur bumi, diukur dalam jam atau satu hari itu sama dengan 15 derajat atau 0 RA berada di titik Aries. Selanjutnya itu sudut jam, di mana sudut antara meridian pengamat dan RA benda langit berubah seiring rotasi bumi. Selanjutnya itu meridian pengamat, di mana garis yang membelah langit menjadi timur dan barat, tempat benda langit mencapai kulminasi. Dan yang keenam itu zenit dan nadir, di mana zenit adalah titik tepat di atas pengamat dan nadir itu di bawahnya. Kelebihan dari sistem koordinat ekuator ini, yang pertama koordinat benda langit tetap memudahkan navigasi teleskop. Kemudian digunakan dalam katalog bintang dan perhitungan astronomi. Adapun kekurangan dari sistem koordinat ekuator, yang pertama itu tidak menunjukkan langsung apakah benda langit terlihat dari lokasi tertentu.
Dan yang kedua itu membutuhkan konversi ke koordinat horizontal untuk pengamatan langsung. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem koordinat ekuator ini mirip dengan sistem lintang bujur di bumi dengan deklinasi setara dengan lintang dan RA atau setara dengan bujur. Nah, jadi sistem ini penting dalam pemetaan bintang dan navigasi astronomi. Baiklah, saya kembalikan itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan mengenai sistem koordinat ekuator. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sistem koordinat ekliptika yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Loni Novia. Kepada Loni dipersilakan. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koordinat ekliptika. Jadi di sini sistem koordinat ekliptika adalah sistem koordinat astronomi yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit dengan menggunakan bidang ekliptika sebagai referensi utama. Bidang ekliptika ini adalah bidang yang dibentuk oleh orbit bumi mengelilingi matahari dengan koordinat ekliptik longitude bujur ekliptika diukur sepanjang bidang ekliptika dari titik Aries 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian ekliptik litude lintang ekliptika sudut antara benda langit dengan bidang ekliptika minus 90 derajat sampai plus 90 derajat. Di sini kami ada gambar, di mana gambar ini adalah garis merah ini adalah merupakan jalur tahunan matahari di langit akibat revolusi bumi mengelilingi matahari. Bidang ini miring sekitar 23,5 derajat terhadap ekuator langit, karena merupakan sudut kemiringan sumbu rotasi bumi terhadap orbitnya. Kemudian planet-planet dalam tata surya juga bergerak dekat bidang ekliptika, sehingga koordinat ini sangat berguna dalam pemetaan posisi planet di matahari. Kemudian ada garis biru ini adalah ekuator langit. Ekuator langit ini adalah proyeksi ekuator bumi ke bola langit, berfungsi sebagai referensi utama dalam sistem koordinat ekuator dan membentuk sudut 23,5 derajat dengan ekliptika. Kemudian ada garis hitam ini itu adalah horizon langit, di mana bentuk ini adalah bidang yang memisahkan langit menjadi bagian yang terlihat dan tidak terlihat dari lokasi pengamat. Kemudian ada kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub utara terletak di atas bola langit adalah titik di mana sumbu rotasi bumi bertemu bola langit di utara. Terus kutub langit selatan di bawah bola langit adalah titik di mana sumbu rotasi bumi bertemu bola langit di selatan. Kedua titik ini merupakan referensi penting dalam astronomi untuk menentukan sistem koordinat dan navigasi bintang. Kemudian ada titik vernal equinox yang ini. Ini titik Aries, ditandai dengan simbol Y seperti Y ini pada ekliptika, merupakan titik di mana matahari melintasi ekuator langit dari selatan ke utara saat terjadi ekuator Maret, digunakan sebagai referensi utama dan sistem koordinat ekuator dan ekliptika. Dalam sistem koordinat ekliptika, bujur ekliptika V dihitung dari titik ini. Kemudian ada koordinat dalam sistem ekliptika. Lintang ekliptika itu ditentukan dengan beta ini. Itu sudut antara benda langit dengan bidang ekliptika. Nilai positif jika berada di utara ekliptika dan negatif jika berada di selatan. Kemudian sudut kemiringan ekliptika yaitu ditunjukkan dengan E. Ditunjukkan dengan sudut
antara ekuator langit dan ekliptika sebesar 23,5 derajat, disebabkan oleh kemiringan sumbu rotasi bumi terhadap ekliptika. Penyebab utamanya perubahan musim di bumi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan sistem koordinat ekliptika. Kelebihannya digunakan dalam prediksi gerak planet, komet, dan benda langit dalam tata surya, berguna dalam penelitian dinamika tata surya. Kemudian posisi matahari lebih mudah ditentukan dibandingkan dengan sistem koordinat ekuator. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk pengamat bintang tetap karena bintang tidak berada di sekitar ekliptika. Kurang intuitif dibandingkan dengan sistem koordinat ekuator dalam navigasi bintang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.